Loh, Jemput aku di para lo. ntar lo. Sehari-hari di sini kami masih pakai ketinting. Bagi kami, ketinting itu wajib adanya. Tak ada ketinting, kami tak bisa keluar masuk kampung. Ini dia kampungku Inaran. Kampung kecil yang berada di bantaran Sungai Kelai. Tak begitu jauh dari perkotaan. Dari Tanjung Redep, ibu kota Berau, hanya dibutuhkan sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kalau ke sini, kendaraanmu cukup sampai di dermaga ini saja ya. Tak ada akses darat. Kalau ke kampung, harus nyebrang lagi pakai ketinting. Meskipun kecil, tapi kampungku ini punya sejuta cerita. Mulai dari cerita sejarahnya, adat budaya, serta alamnya yang indah. Burung galak burung galak burung kemudian lava di balai. Kami ini orang Dayak Lebo, yang dulunya tinggal di hulu sungai. Sebagian orang kalau mendengar Dayak Lebo, mungkin langsung kepikiran tentang hal-hal yang berbau mistis atau ritual. Orang-orang tua kami dulu pernah cerita kalau nenek moyang kami itu terkenal dengan kesaktiannya. Orang Lebo juga punya tradisi. Kalau ada yang meninggal dalam satu rumah, maka penghuninya akan membuat rumah baru dan pindah. Karena rumah lama diyakini telah menjadi tempat bersemayam arwah yang telah meninggal dunia. Namun sekarang, tak begitu lagi keadaannya. Tapi bukan berarti kami meninggalkan semua tradisi leluhur. Orang Dayak Lebo yang ramah dan terbuka kepada siapapun tetap menjadi ciri khas kami dari nenek moyang. Hari ini rencana kami ikut merantau. Merantau adalah tradisi orang Inaran dari dulu. Kalian jangan membayangkan ya, kami merantau keluar pulau atau keluar daerah. Orang Inaran kalau merantau perginya ke hutan.
Ya, namanya juga orang Dayak. Kami sudah dilepas dari kebiasaan masuk hutan. Ini dia Sungai Inaran. Sungai yang sangat besar peranannya bagi warga Inaran. Selain menjadi sumber penghidupan, sungai ini merupakan akses satu-satunya masyarakat menuju ke ladang-ladang mereka. Sungai ini juga dulu merupakan akses pemerintah menuju ke Kampung Inaran. Karena kesulitan dijangkau, akhirnya pemerintah memindahkan Kampung Inaran ke lokasi yang sekarang. Makanya, di Inaran ada dikenal dengan nama Kampung Temai atau Kampung Lama. Kalau masuk sungai ini, kalian harus punya kemampuan mengemudi ketinting yang handal. Semakin ke hulu, airnya semakin dangkal. Belum lagi banyak kayu yang terdampar di sungai. Merantau kali ini kita menuju ke Kampung Lama. Kalau kondisi air tinggi, lokasi Kampung Lama bisa ditempuh sekitar 1,5 jam. Aku lagi belengin nih. Baru diikat kan? Dulu orang pergi merantau kalau lagi tiba musim buah atau musim madu. Tapi sekarang, merantau banyak dilakukan kalau lagi tiba musim liburan. Liburan di hutan itu memang seru. Banyak hal-hal menarik yang dilakukan di sini. Cari ikan, mandi-mandi, berburu, apalagi kalau pas datang musim buah. Pokoknya sampai bikin lupa pulang. Merantau biasanya dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok bisa dari beberapa keluarga. Jangan lupa bawa perlengkapan yang cukup ya, karena bukan merantau namanya kalau cuma sehari. Wah, Ini ban lagi nih. wah. Merata kan. Kampung Temai atau Kampung Lama dalam bahasa Inaran memang memiliki cerita dan sejarah yang panjang. Seperti nenek ini, beliau lahir dan dibesarkan di Kampung Lama ini.
bersama Pak Lipai, kami akan menelusuri jejak sejarah di kampung lama. Beliau juga merupakan salah satu saksi sejarah kehidupan dulu orang Inaran di tempat ini. Sejak kampung Inaran dipindah, aktivitas masyarakat sudah mulai jarang terjadi di sini. Karena ketika itu proses pemindahan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Isi kantor Temai. Jadi memang mulai kampung Temai. Di tempat inilah dulu pernah menjadi pusat pemerintahan kampung Inaran. Bangunan kantor kampung yang dulunya berdiri di sini, kini yang tersisa tinggal beberapa tiang bangunannya saja. Benda-benda atau bukti sejarah di tempat ini sebenarnya dulu masih banyak. Karena tidak dijaga, akhirnya banyak benda-benda dan bukti sejarah yang hilang. Kelihatan adanya itu. Tiay ko. Ulun lagi melu ke kampung Temai tiay ulun sel sipok kami tiay te matai ke kampung Temai te lah peninggalan ke kampung Temai te paling tua te. Di tempat ini juga masih ditemui beberapa kuburan tua. Sebelum mengenal penguburan dengan cara menggali tanah, orang Lebo dulunya menyimpan mayat dalam lungun. Lungun adalah semacam peti mati suku Dayak. Dinginnya malam mulai menusuk sampai ke tulang. Sambil menghangatkan tubuh di depan api unggun, kami mendengarkan cerita sejarah kehidupan orang Inaran dari orang-orang tua yang dulunya pernah tinggal di sini. Katanya kehidupan orang Inaran dulunya bergantung pada hutan. Dulu, orang di sini belum terlalu mengenal uang. Kalau ada hasil hutan, seperti buah, hewan buruan, atau madu, biasanya langsung ditukar sama sembako atau kebutuhan lainnya. Nah, maka di ayo peninggalan di sama. Sekarang kita harus mengerti. Dulu juga katanya pernah terjadi perang suku yang dialami oleh leluhur kami di wilayah ini, yang didasari oleh faktor perebutan wilayah hingga mengakibatkan pertumpahan darah. Mereka berpesan kepada kami generasi muda agar tetap selalu menjaga persatuan. Cukuplah leluhur kita dulu yang mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan wilayah ini. Pertumpahan darah bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Baru kayo mundur lagi di kampung Temai ini. Yuk, kowe lah dekat sekitar. So,
Pagi ini kami akan melanjutkan penelusuran bukti sejarah di Kampung Lama. Rencananya, kami akan mendatangi gua bersejarah yang tempatnya tidak jauh dari sini. Sebelum sampai ke gua, kita akan melewati sebuah sumur yang dinamai penduduk di sini dengan nama Sumur Danau Patah. Air sumurnya yang keluar dari sela-sela batu. Karena airnya yang jernih, maka penduduk di Kampung Lama sering mengambil air di sini untuk keperluan konsumsi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, sampailah kita di gua. Ini bapak di ngadan ini lubang ban. Nah sampai di ngadan mengadan lubang ban, so ani dekayo yun kowe anak dekayo kate kema diamankan dekat ni kema. Jadi menesuani kan harus dilindungi anak tu dekayo. Nah, Ini dia gua bersejarah yang ada di Naran. Orang di sini menamainya Lubang Ban atau Gua Ban. Di gua inilah dulu pernah menjadi tempat pengasingan para wanita dan anak-anak ketika terjadi perang suku. Kalau dilihat dari luar, gua ini kelihatannya kecil. Berbeda ketika kita masuk ke dalam. Kalian akan takjub dengan pemandangan stalaktit dan stalagmit yang ada di sini. Guanya yang luas dan memiliki beberapa lorong di dalamnya. Kalau masuk gua ini, kalian harus bawa alat penerangan ya, karena di dalam gua sangatlah gelap dan hampir tak ada cahaya yang kelihatan. Sarang burung walet yang ada di gua ini pernah menjadi penghasilan penduduk di Naran ketika itu. Namun sekarang, sarang burung walet yang bersarang di gua ini sudah sangat jarang ditemui. Jangan mengganggu burung waletnya ya, biarkan mereka tetap hidup. Cerita tentang kampungku tidak berakhir sampai di sini.
Masih banyak tempat-tempat bersejarah dan indah yang kami miliki. Kita telah diwariskan alam yang begitu indah. Sekarang giliran kita lagi yang harus merawat dan menjaganya. Nak sampai warisan kita direbut bukan lagi, tolong dipertahankan. Kita mapunang, udah kami anak muda, udah kami kadang tua lagi. Jadi kami mempertahankan hak kita nak sampai ngudi dengan temai tiai rebut ulun bukan lagi, tolong dipertahankan hak kita. Jadi itu lebak mandat ke Baskam tua, hati-hati itu hak kita. Jadi itu nuringah kam dua lebak nasihatku, ku berikan Baskam tua. Halo guys, hari ini mungkin kita akan pulang. Jadi perjalanan kita berakhir hari ini. Sampai ketemu lagi ya di Naran. Kawin simpok tamsuani bitam kase lilit. Lilit. Ini tipot.